bahwasanya arisan itu sebesar Rp120.000 dengan perincian arisan Rp50.000, kas Rp10.000, tabungan itu Rp15.000. Rp15.000 itu pun ada dua komponen, yaitu komponen pertama tabungan wajib itu Rp10.000, tabungan paket Rp5.000. Tabungan paket ini kita pergunakan untuk dipakai untuk acara santunan lebaran. Alhamdulillah sih pada sampai bulan Oktober kemarin kita per anggotanya, yang ini anggota lama ya, itu udah terkumpul 35.000. Nanti kalau sampai bulan April insya Allah bisa 55 atau 60. Untuk konsumsi itu sebesar Rp35.000 dan kematian Rp10.000. Jadi totalnya Rp120.000. Baik, kita lanjutkan terkait dengan uang kas. Tadi di sini di pasal 11 penggunaan uang kas adalah satu untuk pembelian perlengkapan dan kebutuhan penunjang kegiatan arisan. Yang kedua, pemberian santunan rawat inap. Yang ketiga, pemberian santunan musibah. Santunan musibah di sini untuk musibah kebakaran. Terus yang keempat, subsidi kegiatan seperti acara family day apabila akan diadakan kegiatan arisan outdoor atau family day seperti beberapa bulan yang lalu, bisa digunakan uang kas ini untuk membantu subsidi transportasi anggota. Selanjutnya di pasal 12 santunan kematian. Di sini santunan kematian ada perubahan ya, jadi mohon menjadi perhatian. Ketentuan santunan kematian. Yang pertama, santunan kematian adalah santunan yang diberikan kepada anggota paguyuban dan atau keluarga inti yang terdiri dari anak, orang tua, atau mertua karena adanya musibah meninggal dunia. Di ayat 2, santunan kematian anggota sebesar Rp2 juta. Ini yang ada perubahan. Kalau dulu ada Rp2.500.000 untuk yang dimakamkan di kampung dan 2 juta untuk yang dimakamkan di Jabodetabek. Dan ini dirubah dengan ketentuan seperti tadi, hanya 2 juta, jadi disamaratakan. Terus yang ketiga, santunan kematian anak, mertua, orang tua dari keluarga inti anggota sebesar Rp500.000. Terus terkait santunan rawat inap, di sini juga ada sedikit perubahan. Di sini ditentukan bahwa rawat inap di IGD atau instalasi gawat darurat apabila masih dalam observasi 1x24 jam tidak diberikan santunan. Namun apabila masih di IGD dan menunggu ketersediaan ruang rawat inap, maka santunan tetap diberikan. Jadi di sini asumsinya minimal 2 hari untuk rawat inap. Dan rawat inap di sini diartikan pelayanan terhadap pasien yang masuk ke rumah sakit atau klinik atau balai pengobatan dengan menggunakan tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi klinik, dan penunjang medis lainnya. Seandainya ketentuan rawat inap ini tidak memenuhi unsur ini, maka harus dimusyawarahkan kepada pengurus dan anggota. Dan ketentuan lain terkait santunan rawat inap, pemberian santunan rawat inap diberikan kepada anggota dan keluarga inti, yaitu anak, orang tua, atau mertua yang tinggal dalam satu rumah bersama dan tercantum di dalam kartu keluarga yang sakit dan menjalani rawat inap. Selanjutnya pada ayat 4, ketentuan minimal menjalani rawat inap adalah minimal 2 hari. Tadi terkait dengan rawat inap di IGD. Selanjutnya, rawat inap dalam hal ini karena kecelakaan atau melahirkan dan harus melakukan perawatan di rumah sakit
klinik atau balai pengobatan yang disepakati oleh kebijakan paguyuban. Tadi terkait dengan ketentuan yang ayat 1. Santunan rawat inap diberikan sebesar Rp300.000. Itu untuk per kasus rawat inap. Dan santunan rawat inap diberikan maksimal. Di sini ada ketentuan tambahan ya. Kalau dulu tidak ada ketentuan tambahan ini. Di sini ketentuan tambahannya menyatakan santunan rawat inap diberikan maksimal Rp900.000 dalam 1 tahun per 1 keanggotaan. Jadi diperhitungkannya 1 anggota. Itu ada keluarga inti yang menyatakan bahwa itu pembatasannya berarti senilai 900 dalam waktu 1 tahun. Itu penambahannya. Dan untuk santunan musibah di pasal 13 ayat 1, musibah dalam pasal ini adalah musibah kepada anggota yang kena musibah kebakaran rumah dengan ketentuan rumah ludes terbakar sampai habis. Ayat 2, musibah yang belum disebutkan dalam pasal ini akan dimutawarahkan kepada pengurus atau anggota paguyuban. Santunan musibah diberikan sebesar Rp500.000. Dan untuk ketentuan santunan lebaran tidak saya bacakan di sini. Garis besarnya nanti akan kita evaluasi kembali untuk kegiatan di santunan lebaran periode berikutnya. Dan untuk uang amal jariah di anggaran rumah tangga tahun ini kita adakan perubahan. Yang pertama, tujuan awal dari uang amal jariah adalah untuk meningkatkan rasa kepedulian kebersamaan dalam partisipasi dalam pembangunan masjid di desa Surorejo. Ayat 2, terkait uang santunan kematian, maka disepakati uang amal jariah dan uang iuran santunan kematian digabungkan dengan alasan saat ini pembangunan masjid di desa Surorejo sudah ada dana dari pemerintah dan swadaya, serta kondisi masjid sudah selesai renovasi. Yang ayat ketiga, uang amal jariah yang digabungkan ke saldo uang santunan kematian sebesar Rp4.515.000 sudah diserahkan dari saudara Winarko kepada bendahara. Ketentuan keadaan memaksa atau secara hukum force majeure. Pasal 16, keadaan memaksa atau force majeure. Yang dimaksud force majeure adalah keadaan memaksa. Dalam paguyuban ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan dari kebijakan dari paguyuban. Force majeure atau keadaan memaksa diantaranya bencana alam atau peristiwa yang terjadi di luar kuasa manusia. Termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam adalah peristiwa yang terjadi di luar kuasa manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, gunung meletus, gempa bumi, kekeringan, gelombang pasang, dan banjir. Perang atau permusuhan, baik perang yang dideklarasikan atau tidak, inovasi, mobilisasi, dan perang saudara. Kontaminasi radiasi aktif dari bahan nuklir apapun dan dari limbah nuklir apapun, dari pembakaran bahan nuklir. Nah, ini tidak saya bacakan lengkap dan nanti bisa dibaca ke anggota poin-poin utama yang banyak kita lakukan perubahan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan nanti mohon ini kepada ketua untuk anggaran dasar, usahakan di masing-masing halaman di paraf yang bertanda tangan di sini ini sudah ditandatanganin
nanti kita sekretariat kita pinjam untuk kita scan, jadi kita digitalkan yang sudah ditandatangan, nanti akan kita simpan di Google Drive dan nanti akan kita bagikan kepada anggota, jadi semua anggota akan bisa membaca dan bisa melaksanakan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini, karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan acuan kerja dari jajaran pengurus terkait hak dan kewajibannya, termasuk juga hak dan kewajiban dari anggota. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.